Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Masih tentang dunia rongsok, dan untuk kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung harga beli atau harga modal. Ini terkesan memang sangat sederhana mungkin bagi sahabat semua ya. Kalau memang kita dalam modal itu, dalam membeli barang itu cuma ada satu harga ya. Misalkan kita saya contohkan beli kardus ya. Beli kardus misalkan seperti ini ya. Beli kardus 1,5 ton ya. Harga belinya ya, semua itu kita beli dengan harga 1.800 per kilogram ya. Jadi 1.800 kali 1,5 ton 1.500 kilo ya, itu sama dengan 2.700.000. Selanjutnya kita misalkan kita jualnya dengan harga 2.200 per kilo ya. Maka 2.200 kali 1.500 ya, itu hasilnya 3.300.000, maka kita memperoleh keuntungan Rp600.000. Ini sangat mudah kalau memang seperti ini kejadiannya. Akan tetapi untuk harga modal atau harga beli itu biasanya berbeda-beda ya. Ada beberapa penyebab kenapa harga beli kita itu bisa berbeda-beda. Nah, di sini saya akan bahas ya, untuk penyebab perbedaan harga beli ya. Ini penyebab perbedaan harga beli, yaitu ini ya sahabatku. Yang pertama ya, perubahan harga atau naik turunnya harga ya. Jadi mungkin ada barang-barang tertentu kita beli pas saat harganya memang lagi mahal ya. Dengan begitu kita akan membelinya juga dengan harga yang cukup tinggi. Nah, sebaliknya jika saat itu mungkin pas kebetulan kita belinya dengan harga murah karena harganya lagi turun, terus kita jualnya di saat harga naik ya. Nah, salah satu penyebabnya untuk perbedaan harga yaitu yang pertama jadi perubahan harga atau naik turunnya harga. Yang kedua adalah perbedaan pelanggan yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalkan orang kampung yang jual kardus misalkan ke lapak kita, ataupun pemulung, ataupun kita ngambil dari pengepul kecil, itu otomatis kita memberikan harga yang berbeda. Karena kalau kita memberikan harganya sama antara pemulung dengan pengepul, otomatis pengepulnya yang nggak mau ya, karena dia nggak mungkin bisa dapat untung. Kalau misalkan kita ngambil dari pemulung 1.500, terus kita juga ngambil dari pengepul 1.500 ya. Nah, nanti pengepulnya mau dapat apa? Kan seperti itu. Otomatis ada perbedaan harganya. Nah, kalau untuk harga barang misalkan sebagai contoh seperti ini ya. Sebagai contoh untuk dus yang 1,5 ton tadi ya, dengan harga beli kita yang bermacam-macam ya, seperti di sini ya. Misalkan 1,5 ton tadi ya, ada yang 3 kuintal itu kita beli saat harga naik, misalkan masih harga tinggi ya, per kilonya udah Rp2.000 per kilo ya. Ini 3 kintal, otomatis harga belinya itu sudah Rp600.000 ya. Terus ada 2 kintal yang kita beli itu dari pemulung, misalkan harganya 1.500, maka hasilnya sudah ketahuan, yang kita beli dari pemulung Rp300.000. Terus yang 5 kintal atau 500 kilo ini kita beli dari pengepul ya, otomatis kita harganya beda 1.800. Nah, ini sudah ketahuan harganya sekian. Nah, selanjutnya ada juga misalkan kita beli itu dari kebetulan orang kampung atau perumahan yang datang ya, kita dapat harga murah Rp1.000 per kilo, itu misalkan 1 kintal ya, barangnya otomatis rupiahnya sudah Rp100.000. Nah, terus ada lagi misalkan kita dapat 4 kintal barang itu kita beli dari bengkel-bengkel atau di toko-toko atau warung-warung dengan harga misalkan 1.300 per kilo ya, totalnya 4 kintal, maka hasilnya adalah 520. Nah, rumus untuk mencari harga beli atau harga modalnya itu sebenarnya berapa ya. Kalau seperti ini kan kita bingung ya, kita bingung menentukan kita ini sebenarnya harga beli kita per kilo itu berapa
Karena ini bermacam-macam, ada yang kita beli itu harga 2000, ada yang 1500, ada yang 1800, ada yang 1000, ada yang 1300 ya. Nah, otomatis kita harus mencari ya yang sebenarnya ya, modal kita itu, harga beli kita itu berapa. Ini kaitannya dengan keuntungan yang kita peroleh nantinya ya. Misalkan harga jualnya 2200 ya, terus sebenarnya kita ini belinya harganya berapa modalnya. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya sahabatku. Jadi total rupiah dibagi dengan total kilogramnya ya. Jadi dalam kasus ini ya, dalam contoh ini misalkan ini total rupiahnya ya. Ini yang harga 2000, ini yang harga 1500, ini yang harga 1800, ini yang harga 1000, ini yang harga 1300. Totalnya adalah 2420 ya. Kita pindahkan di sini 2420 yaitu total rupiahnya ya. Total rupiahnya 2420 dibagi dengan total kilogramnya ya. Kilogramnya kita beli berapa? 1,5 ton ya. Maka ketemulah hasilnya adalah 1613, poinnya 333 ya. Nah, ini 33 karena di bawah 5, ini pembulatannya misalnya ke bawah. Jadi modalnya sekitar 1613 rupiah per kilo. Atau kalau mau kita bulatkan ya, ini bisa 1000 karena enggak ada pecahan rupiah 13, 1625 rupiah. Nah, seperti ini ya. Ini kalau ini kan kita bingung mau menentukan yang mana. Mau yang 1300 belinya atau yang 1500. Loh, ini tapi ada yang 2000, ada yang 1000. Ini kan bingung. Padahal ketemu angkanya adalah 1625 rupiah. Inilah modal pembelian kita. Jadi kalau misalkan kita modal belinya ini terus juga harga jualnya itu 2200. Nah, dari situ sudah bisa ketemu per kilo kita punya keuntungan berapa ya. Tinggal nanti dikurangi dengan biaya operasional dan lain sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kemajuan usaha sahabat rongsok semua. Kalau memang ada yang kurang jelas ataupun segala sesuatu yang mungkin dirasa agak sulit ya, sahabat semua bisa menanyakan di kolom komentar. Dan sebatas apa yang saya ketahui, apapun yang saya miliki ilmu pengetahuan sedikit ini ya, saya akan coba berbagi kepada sahabatku semua. Semoga usaha sahabatku semua semakin sukses, amin ya robbal alamin. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.